Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 1, bertemu kembali bersama Hendarto Story. Pembelajaran kita sekarang adalah kelas 1, tema 8, subtema 1. Kita masuk di pembelajaran 6. Baik, sekarang ayo kita mulai belajar. Ayo mengamati. Hari ini Lani sangat gembira. Lani bermain petak umpet bersama teman-temannya. Matahari bersinar cerah. Cuaca cerah menambah semangat Lani mencari teman yang sembunyi. Malam bertabur bintang. Malam ini terlihat cerah. Lani duduk di serambi rumahnya. Bintang bertaburan di langit yang gelap. Angin bertiup pelan dan udara terasa sejuk. Dari bacaan yang tadi, kita dapat mengetahui bahwa tuliskan perbedaan antara peristiwa siang dan malam. Kita tuliskan perbedaan siang dan malam. Siang, 1. Matahari bersinar. Kemudian udara terasa panas. Yang ketiga, kita bisa bermain di halaman. Kalau malam hari, satu, hari gelap. Bulan dan bintang terlihat di langit. 3. Udara terasa dingin. Ini adalah perbedaan siang dan malam. Berikutnya, ayo mencoba. Indahnya siang dan malam. Lani semakin mengerti perbedaan siang dan malam. Lani berlatih mencocokkan gambar. Kemudian Lani berlatih menuliskannya menjadi sebuah cerita. Kita akan lihat. Perhatikan gambarnya. Kemudian kita lihat kata-katanya. Belajar di sekolah diterangi sinar matahari. Berarti bukan saat cerah. Kemudian kita lihat lagi. Kata-katanya adalah Tuhan menciptakan siang dan malam satu hari untuk kebaikan kita. Ini kita cocokkan gambar. Kita cocokkan gambar dengan kata-katanya. Berikutnya, belajar di sekolah diterangi sinar matahari. Gambarnya cocok dengan kata-katanya. Saat cerah kita bisa bermain di halaman bersama teman-teman. Berikutnya, selimut melindungi tubuh kita dari dinginnya malam. Jika matahari terbenam, kita diterangi oleh lampu untuk belajar. Kita perhatikan kembali, lihat gambarnya sudah cocok. Dikecilkan ya. Lihat, nah itu gambarnya sudah cocok sesuai dengan kata-katanya.
Berikutnya, berdasarkan gambar dan kata-kata yang telah kita cocokkan tadi, ayo berlatih. Susunlah kalimat sesuai urutan yang sudah kamu susun. Kita lihat kembali, kamu boleh menambahkan kalimatmu sendiri. Berilah judul untuk melengkapi ceritamu. Kita susun saja kalimat yang tadi sesuai dengan gambarnya. Yang pertama, nanti kita beri judul ya. Ini adalah kalimat pertama sesuai dengan gambar yang tadi. Berikutnya, belajar di sekolah diterangi sinar matahari. Berikutnya lagi, saat cerah kita bermain di halaman bersama teman-teman. Berikutnya, kata yang sesuai gambar yang tadi. Jika matahari terbenam, kita diterangi oleh lampu untuk belajar. Yang terakhir, kata-katanya yang sesuai dengan gambar tadi adalah selimut melindungi tubuh kita dari dinginnya malam. Kita lihat, nah ini adalah kata dan gambar yang sudah kita cocokkan tadi. Sekarang kita jadikan dia menjadi sebuah cerita. Kemudian ini bisa kita beri judul perbedaan siang dan malam. Baiklah teman-teman, berikutnya, ayo bercerita. Lani telah selesai menulis ceritanya. Ia akan membacakan ceritanya di depan kelas. Lani tampil percaya diri. Ia membaca cerita dengan intonasi yang benar. Teman-teman senang mendengar cerita Lani. Berdasarkan cerita yang telah dibuat tadi, teman-teman menampilkannya di depan kelas. Nah, seperti Lani di dalam buku tema kita ini, selesai dia membuat cerita tentang perbedaan siang dan malam, ia menceritakannya di depan kelas bersama teman-temannya.
Berikutnya, ayo mencoba. Siang ini matahari bersinar tidak terlalu terik. Angin bertiup sepoi-sepoi. Udara terasa sejuk. Lani mengajak teman-teman bermain di lapangan. Mereka bermain sambil mengukur panjang lapangan. Masih ingatkah kalian cara mengukur panjang? Cara mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Di pembelajaran sebelumnya kita telah belajar cara mengukur panjang dengan satuan tidak baku, seperti dengan tongkat. Kemudian Siti mengukur dengan depa. Kemudian Edo mengukur dengan langkah. Kita beri nama ya. Tongkat, depa, langkah. Berikutnya, tuliskan juga hasil pengukuran temanmu. Tabel hasil pengukuran panjang tepi lapangan sekolah. Misalnya kalau kita mengukur tepi lapangan sekolah, mungkin kita bisa meminta kepada teman hasil pengukurannya. Contoh nama temannya Lani. Hasil pengukurannya 5. Kemudian satuan baku yang digunakannya adalah tongkat. Berarti 5 tongkat. Berikutnya Edo. Ini contoh ya. Hasil pengukurannya 6. Satuan baku yang digunakannya adalah langkah. Kemudian Siti. Hasil pengukurannya 10. Satuan tidak baku yang digunakannya adalah depa. Berikutnya setelah kita selesai, bagaimana hasil pengukuranmu? Apakah berbeda dengan hasil pengukuran temanmu? Nah, tentu saja berbeda. Jika Siti mengukur dengan depa, maka akan berbeda dengan langkah. Akan berbeda juga dengan hasil pengukuran dengan tongkat. Ayo berlatih. Hasil pengukuran menjadi berbeda karena satuan tidak baku yang digunakan pun berbeda. Urutkan hasil pengukuranmu. Mulailah mengurutkan dari yang paling kecil. Urutkan dari yang paling kecil. Tadi kita lihat Lani 5, Edo 6, Siti 10. Nah, ini sudah ya. Nama siswa Lani, Edo, Siti. Lani tadi 5, kemudian Edo 6, Siti 10. Nah, ini sudah kita urutkan. Hasil pengukuran menjadi berbeda karena satuan tidak baku yang digunakan pun berbeda. Ayo menulis. Hasil pengukuranmu harus dituliskan secara benar. Begitu juga hasil pengukuran temanmu. Tulislah secara benar. Berperilaku benar sesuai dengan sila kelima Pancasila. Masih ingatkah kalian bunyi sila kelima Pancasila? Tuliskan huruf yang hilang dari kata-kata di bawah ini. Keadilan, keadilan sosial, oh ini bagi seluruh hanya kurang bagus, kita perbaiki. Seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya,
Ayo mengamati. Bu guru memberikan teka-teki kata. Kita akan lihat. Lani dan teman-teman berusaha memecahkannya. Mereka mencari bunyi sila kelima Pancasila. Mereka juga mencari simbol sila kelima Pancasila. Ayo kita bantu Lani menyelesaikannya. Beri warna merah untuk bunyi sila kelima. Bunyi sila kelima warna merah. Kemudian warna hijau untuk simbol sila kelima. Simbol sila kelima. Keadilan. Sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunyi sila kelima Pancasila. Kemudian lambangnya warna hijau. Padi dan kapas. Padi dan kapas. Nah, itu adalah kata-kata yang sudah kita selesaikan berdasarkan perintah dari atas tadi tentang bunyi sila kelima Pancasila dan simbol sila kelima Pancasila. Ayo berkreasi. Lani senang menggambar. Kali ini Lani akan menggambar padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima Pancasila. Warnai gambarmu dengan krayon atau pensil warna. Sila kelima Pancasila. Buat gambar. Simbol sila kelima Pancasila. Di sini. Di halaman 56. Kegiatan bersama orang tua. Arahkan siswa untuk selalu berbuat baik sesuai tuntunan sila kelima Pancasila. Berlaku adil pada sesama dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kelas 1 telah menyimak pembelajaran tema 8 subtema 1 pembelajaran 6 ini. Semoga mengerti. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.